Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai audit pemasaran. Sebelum masuk ke materi mengenai audit pemasaran, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Leni Pratiwi dengan NIM 2005520028. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan mengenai audit pemasaran. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pengertian audit pemasaran yaitu suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, yang dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, baik itu dari segi tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran lebih menekankan pada evaluasi terhadap bagaimana efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya,
seperti halnya audit keuangan. Audit pemasaran dilakukan secara berskala, sebagaimana pengganti ketika mekanisme pengendalian tampak keluar dari sistem pengendalian. Audit pemasaran bukan suatu proses pengendalian yang digunakan hanya selama terjadi krisis. Akan tetapi, dalam bisnis yang mengalami hambatan, mungkin digunakan untuk mengisolasi permasalahan dan mencarikan solusinya. Tujuan utama dari audit pemasaran yaitu untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini yaitu hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi, sehingga yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan yang terjadi, sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan audit pemasaran dengan baik dan benar, maka akan memberikan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, memberikan suatu evaluasi yang independen dan tidak bisa terhadap program-program pemasaran, termasuk strategi, penawaran, dan kreativitas suatu perusahaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan dalam meningkatkan dan menghasilkan saran-saran dan ide-ide yang spesifik serta bagaimana memperbaikinya. Yang ketiga, identifikasi tersebut termasuk beberapa cara atau several ways untuk memperbaiki respon pemasaran. Yang keempat, memberikan sebuah perusahaan ide-ide baru yang segar, teknik-teknik dan new direction pada masa mendatang. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu membantu perusahaan secara periodik dalam menganalisis upaya pemasaran, mengcreate serta merevisi pendekatan pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe audit dan bentuk audit pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang tipe audit terlebih dahulu. Ada dua tipe audit pemasaran. Yang pertama, audit fungsional atau vertikal, merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit. Yang kedua, yaitu audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit pemasaran tersebut kebanyakan merupakan campuran dari kedua tipe audit di atas. Yang pertama, manajemen menginginkan analisis menyeluruh terhadap fungsi pemasarannya untuk mengetahui adanya indikasi berbagai permasalahan dan kemudian memilih salah satu atau beberapa permasalahan untuk diuji secara lebih rinci. Dengan biaya dari audit menyeluruh yang cukup besar sering menjadi kendala pelaksanaan audit ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk audit pemasaran. Menurut Amin Wijaya Tunggal 2003, yang pertama, audit eksternal berhubungan dengan variabel yang tidak dapat dikendalikan
dimulai dengan suatu pengujian informasi atau ekonomi umum dan kemudian berpindah pada pandangan atas kesehatan dan pertumbuhan dari pasar yang dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, audit internal berkaitan dengan variabel yang dapat dikendalikan dengan tujuan untuk menilai sumber daya organisasi, bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan dan berhadapan dengan sumber daya dan dari pesaing lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit pemasaran. Menurut IBK Bayangkara 2008, audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran sebagai berikut. Yang pertama ada audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua ada audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti litbang, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang terakhir atau keempat ada audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi perencanaan dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang perusahaan. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya, audit lingkungan pemasaran atau lingkungan pemasaran marketing environment, yaitu terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasarannya. Untuk mampu bertahan dan berhasil dalam kondisi persaingan yang sangat ketat ini, perusahaan harus menyesuaikan bauran pemasarannya untuk mengikuti tren dan perkembangan di dalam lingkungan ini. Adapun lingkungan pemasaran terdiri atas dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada lingkungan mikro. Terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya.
Berikut adalah para pelaku utama dalam lingkungan mikro, yaitu perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, pelanggan, bisnis atau komersial. Dan terdapat pesaing utama yaitu konstruksi BUMN. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan melakukan analisis pasar dan telah menetapkan saluran distribusi yang tepat untuk menyalurkan produk atau jasa kepada pelanggan, sehingga memiliki tingkat efisiensi dan potensi pertumbuhan yang baik dalam masing-masing saluran distribusi. Yang kedua, yaitu lingkungan makro, merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategi pemasaran. Lingkungan ini meliputi lingkungan alam, demografi, ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Dalam lingkungan makro, perkembangan dan kecenderungan demografis utama tidak memberikan peluang ataupun ancaman bagi perusahaan, dikarenakan perusahaan dapat memanfaatkan kecenderungan tersebut dengan adanya kantor cabang dan perwakilan untuk kemajuan perusahaan. Untuk menanggapi perkembangan dan kecenderungan tersebut, perusahaan menambah atau memperluas wilayah. Perusahaan memiliki ketersediaan sumber daya alam serta energi yang cukup baik dan dapat mengantisipasi perkembangan utama dalam pendapatan, harga, penghematan, kredit yang dapat mempengaruhi perusahaan dengan meningkatkan kinerja sumber daya keuangan. Perusahaan mendapat tanggapan baik dari masyarakat mengenai bisnis dan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Di samping itu, perusahaan melakukan peningkatan kinerja di direktorat, teknik, dan pengembangan dalam upaya meningkatkan upaya pemasaran terhadap gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan. Selanjutnya, membahas tentang audit strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, terdapat tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas untuk dapat membimbing perencanaan pemasaran dan pengukuran kinerja. Juga terdapat misi bisnis perusahaan yang telah dinyatakan dengan jelas dan berorientasi pasar. Tujuan pemasaran yang tepat dan mempertimbangkan sumber daya, posisi persaingan, dan peluang. Manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi berbagai rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi yang dipilih. Strategi adalah rencana yang berskala besar dan berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan pesaing dalam mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Audit sistem pemasaran. Dalam sistem pemasaran perusahaan, sistem intelijen pemasaran menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan memadai mengenai perkembangan pasar yang berkaitan dengan pelanggan, calon pelanggan, pesaing, dan masyarakat. Perusahaan departemen atau divisi memanfaatkan riset pemasaran untuk perencanaan sebagaimana halnya pemecahan masalah, seperti pengambilan keputusan pemasaran didasarkan pada hasil riset pemasaran yang memadai. Perusahaan juga memberikan cukup dorongan pada riset pemasaran. Perusahaan memiliki prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa rencana tahunan tercapai, yaitu yang tercatat pada annual business.
atau annual business plan, dan manajemen review, dan perusahaan terorganisasi dengan baik untuk mengumpulkan, menghasilkan, dan menyaring ide-ide tentang produk baru melalui rapat triwulan dan review proyek. Sistem informasi perusahaan adalah orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilih, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan pengambilan keputusan pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran dirancang untuk menghubungkan kebutuhan manajemen terhadap informasi yang berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan dan memenuhi kebutuhan informasi tersebut dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan. Informasi ini dapat mempengaruhi keputusan manajemen atau memiliki dampak yang berbeda pada pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, cukup. Informasi ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan teruji keakuratannya. Yang ketiga, kompeten. Diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan dari proses pengelolaan atau analisis data yang tepat. Yang keempat, efisien. Informasi harus diperoleh secara efisien, pertimbangan biaya dan manfaat harus dijadikan dasar untuk menilai suatu informasi. Audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Secara ideal, tanggung jawab peningkatan nilai pelanggan yang menjadi pemicu kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab semua bagian atau fungsi yang ada di dalam perusahaan. Konsep pemasaran tidak terbatas pada penjualan dan promosi saja. Pemasaran memegang fungsi yang sangat kompleks dan menyangkut secara keseluruhan kepentingan perusahaan. Pemasaran harus secara intensif menjalin kerjasama dengan berbagai bagian dan fungsi untuk membentuk suatu sinergi dalam meningkatkan nilai pelanggan. Oleh karena itu, kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam organisasi pemasaran, wakil direktur bidang pemasaran memiliki wewenang dan tanggung jawab yang memadai dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan upaya pemasaran perusahaan, dan otoritas finansial terdapat di wakil direktur. Di dalam perusahaan terdapat komunikasi dan hubungan kerja yang baik antara pemasaran dan tenaga penjualan. Organisasi pemasaran harus mampu memandu berbagai aktivitas pemasaran dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggannya. Direktur pemasaran harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang memadai dalam mengelola berbagai aktivitas peningkatan kepuasan pelanggan tersebut. Di samping itu, untuk menjadikan berbagai program pemasaran berjalan secara efektif dan efisien, organisasi pemasaran juga harus optimal, mampu mengordinasikan keempat dimensi aktivitas pemasaran, yaitu yang pertama fungsional, yang kedua geografis, yang ketiga produk, dan yang keempat pelanggan. Selanjutnya audit produktivitas, yaitu audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Audit fungsi pemasaran.
Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dan mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan promosi, dan kebijakan saluran distribusi. Yang pertama saya akan membahas tentang kebijakan produk. Pada fungsi pemasaran, perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya yaitu melalui analisis order yang ada. Yang pertama saya akan membahas kebijakan produk. Pada fungsi pemasaran, perusahaan menyatakan secara tegas lini produknya yaitu melalui analisis order yang ada, berupa tender atau non-tender, yang saat ini mampu mencapai tujuan dalam memuaskan kebutuhan pasar dan kontribusinya pada laba perusahaan. Lini produk yang ditetapkan perusahaan adalah merentang kedua arah, yaitu pada saat posisinya di tingkat menengah tersebut mulai diserang pesaing. Perusahaan memasuki pasar di tingkat bawah atau di tingkat atas atau mungkin secara bersamaan. Di samping itu, perusahaan perlu menambah beberapa lini produknya untuk meningkatkan pasar melalui peningkatan strategi produk jasa yang dibutuhkan pelanggan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, pelayanan, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. 3 tingkat produk ini meliputi produk inti atau core product, menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Misalnya, ketika mahasiswa membeli buku, bukan sekedar membeli materi kuliah atau literatur, tetapi lebih daripada itu mereka membeli ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh buku tersebut. Yang kedua, produk aktual atau aktual produk meliputi komponen modal, tampilan, nama, merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. Yang ketiga, produk tambahan atau augmented product meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekelilingi produk inti dan produk aktual. Yang kedua, kebijakan harga. Dalam hal penetapan harga, perusahaan memiliki tujuan kebijakan, strategi, dan prosedur penetapan harga yang dinyatakan secara tegas untuk pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Harga yang dinyatakan secara tegas untuk pencapaian tujuan pemasaran perusahaan. Harga adalah uang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Faktor utama yang mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan yaitu faktor internal yang terdiri atas yang pertama, tujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga, diantaranya kelangsungan hidup produk, maksimasi laba saat ini, kepemimpinan pasar, dan tujuan lain. Yang kedua, strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran atau produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjukkan suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat mempengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen yang lain.
Jika harga menjadi landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Selanjutnya, biaya. Biaya adalah dasar penentuan harga. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan berapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, pertimbangan organisasional menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak. Sedangkan pada perusahaan besar, mungkin lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Yang ketiga, ada kebijakan saluran distribusi. Perusahaan memiliki tujuan dan strategi distribusi yang dinyatakan secara tegas dan dapat disosialisasikan secara memadai dan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Penggunaan perantara dalam pemasaran atau saluran distribusi sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Fungsi distribusi yang penting dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam arus pemasaran meliputi informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan risiko, pemilikan fisik, pembayaran, dan hak milik. Yang keempat, ada kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi, pemasaran, atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut. Adapun pengiklanan mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Yang kedua, pemasaran langsung, penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. 3. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang terakhir, penjual personal merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksana audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Yang kedua, review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan
untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit lanjutan. Audit lanjutan bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Dan yang terakhir atau keempat, pelaporan. Laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran merupakan proses menganalisis peluang-peluang pasar, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengelola usaha-usaha pemasaran. Proses ini mengordinasikan seluruh aktivitas pemasaran dalam suatu strategi pemasaran yang ditetapkan perusahaan dan sumber daya yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Menentukan konsumen sasaran. Perusahaan menyadari bahwa tidak mampu untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan seluruh konsumen yang ada di pasar. Ada terlalu banyak perbedaan konsumen dengan beraneka ragam kebutuhan dan perilakuannya. Beberapa perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melayani segmen pasar tertentu. Proses ini meliputi 3 tahapan penting. Yang pertama, segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Segmen pasar bisa dibedakan berdasarkan faktor geografis, demografis, fisiografis, dan perilaku. Kedua, penetapan pasar merupakan proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Dengan sumber daya yang terbatas, tidak mungkin bagi perusahaan untuk melayani atau memuaskan semua segmen pasar yang ada. Yang ketiga, penentuan posisi pasar mengatur suatu produk. Yang ketiga yaitu penentuan posisi pasar, mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingannya di dalam pikiran konsumen sasaran. Identifikasi terhadap keunggulan bersaing adalah hal pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memutuskan posisi produknya. Keunggulan bersaing ini dapat tercipta apabila perusahaan dapat memaksimalkan nilai dari pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan manfaat yang dapat dinikmati pelanggan atau dengan menurunkan pengorbanan pelanggan dalam mendapatkan dan memanfaatkan produk tersebut relatif terhadap produk pesaing atau dengan cara kedua-duanya sekaligus. Selanjutnya, mengembangkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Keputusan bauran pemasaran meliputi keputusan terhadap 4 variabel penting dalam pemasaran yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga atau price, tempat atau saluran distribusi atau place, dan terakhir promosi. Sekian pemaparan dari materi mengenai audit pemasaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.